Makin lama, makin gue deketin, ini makhluk nggak hilang, di situ aja diem di situ. Makin gue deketin lagi, baru kelihatan rambutnya. Ini apaan sih pikir gue? Dimainin kayak gini, pikir gue udah nggak bener nih. Stop dulu, break, gue bilang gitu. Gue nggak pikir lagi, gue langsung lari. Gue panjat itu, tek nyampe. Kembali lagi bersama gue Zi di channel Kisah Pendaki. Malam ini gue kedatangan salah satu narasumber yang memiliki pengalaman mistis di salah satu gunung di Jawa Barat. Sebelum kalian mengikuti ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, and share. Dan nyalahin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kisah Pendaki. Oke, langsung aja kita perkenalkan ini dia narasumber kita. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bang, sebelum lu menceritakan pengalaman lu saat mendaki Gunung Gelis ya? Ya. Oke, Gunung Gelis yang di Sumedang. Di Sumedang. Oke. Perkenalkan diri dulu ke teman-teman Kisah Pendaki. Oke, Kisah Pendaki. Nama gue Lukas Priyatno. Gue tinggal di daerah Bekasi. Oke, Bang. Bolehlah lu ceritain ke teman-teman Kisah Pendaki pengalaman apa aja sih yang lu alami pada saat mendaki Gunung Gelis? Oh gitu. Mulai gini ya? Boleh, langsung aja teman Kisah Pendaki. Ini dia kisahnya. Kejadiannya sekitar tahun 2020, tanggal 25-26 Juli. Jadi waktu itu gue mau ngerencanain open trip. Kebetulan masih COVID kan waktu itu kan, masih PSBB. Jadi peserta open tripnya tuh cuman dikit, cuman ada 6 orang. Tapi gue pastiin buat tetap ngelakuin pendakian itu. Yaudah. Dari Bekasi gue berangkat sama kawan gue cewek dari terminal Bekasi, namanya Felisa. Janjian nih di terminal Bekasi itu jam 7 pagi kalau nggak salah. Yaudah singkat, jam 8 kita berangkat nih naik bis nih berdua. Sampai di bis udah berangkat sekitaran makan waktu sampai 4 jam lah, setengah 12 kita nyampe turun di Parakan Muncang. Dia udah sampai di Sumedang tuh, di Parakan Muncang. Dari situ udah gue ngopi, terus gue ngabarin kawan gue nih, namanya Mas Eko. Mas, gue udah nyampe Parakan Muncang nih. Oh yaudah om, tunggu situ aja, 15 menit lagi gue nyampe. Yaudah, gue tunggu 15 menit, Mas Eko nyampe sama Om Kewon, bawa 2 motor kan. Akhirnya udah, gue dari situ berangkat ke kaki Gunung Gelis, ke komplek Arthur, ya desa Tanjung Sari. Yaudah, gue rencana sama mereka tuh muncak hari itu Sabtu jam 4 sore. Yaudah sampai sana di base camp kita ngopi-ngopi, makan. Jadi gini, gue pendakian itu dibagi 2 kloter. Yang pertama, kloter pertama gue, Mas Eko sama Felisa. Nah, kloter kedua ada kawan gue dari Bandung, namanya Teh Krisna, Kang Dian sama Om Kewon. Kenapa dibikin 2 kloter?
karena kawan gue yang dari Bandung ini kerja sampai jam 5 sore. Itu jadinya ya udahlah, udah ngasih kabar. Gimana nih kalau bikin 2 kloter, gue cabut duluan nih ke puncak, ntar lu nyusul aja. Ya udah om, nggak apa-apa, cabut duluan aja jalan. Ya udah asar tuh ya kan, asar kita packing ulang. Kita bertiga bawa tas carrier satu-satu dan isinya padat, berat banget. Yaudah, dan catatan lagi di Gunung Gelis ini nggak ada air. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita bawa air dari bawah. Lanjut cerita, kita berangkat jam 4 lewat. Masih di pemukiman warga nih, pemukiman warga. Tapi kacaunya Gunung Gelis tuh, biarpun masih pemukiman warga, tapi jalannya udah kayak gini. Udah nanjak. Wah, udah nanjak banget. Udah, sampai situ kita masuk ke ladang perkebunan warga. Mas Eko minta break. Om, break dulu, gue capek. Oh ya udah. Akhirnya gue nemenin Eko kan. Nah, Felisa nih masih ngelontul aja ke atas. Terus gue bilang sama Fel, lo jangan terlalu jauh. Nggak apa-apa lo jalan pelan, yang penting gue masih ngeliat lo, gue bilang gitu. Jadi Eko istirahat, duduk, jadi posisi jalan udah tinggi, udah miring gini kan. Eko di bawah, gue tengah, Felicia masih jalan. Gue lagi ngerokok santai, tepat di arah jam 12 gue lihat kayak ada orang ngintip. Kayak ada orang ngintip. Tapi gue perjelas lagi nih. Gue perhatiin depan, orang tadi yang gue lihat kayak ngintip itu berubah jadi batang pohon. Pertama, dari situ gue udah mikir, ya ini apa halusinasi gue doang atau apa? Gue ngerti kan, soalnya kan perjalanan gue kan lumayan panjang, nggak ada jeda buat istirahat. Mungkin halusinasi gue. Dari situ sih sebenarnya gue udah mikir, ini udah nggak bener nih, pendakian nggak beres nih. Tapi gue nggak mau ngecewain 2 kawan gue sama yang kloter kedua. Akhirnya penglihatan yang tadi nggak gue ceritain. Mas Eko udah seger, akhirnya kita mulai nge-trek lagi. Udah tuh jalan tuh. Kita masuk di vegetasi hutan bambu. Udah rimbun, tempatnya udah rimbun. Tapi trek masih aman lah buat dilalui. Soalnya alhamdulillahnya waktu itu nggak ada hujan. Udah jalannya lah kita. Sampai singkat cerita sampailah kita di pos 1. Di pos 1 Bukit Jarian. Di situ tempat view-nya cuma ada pohon-pohon pinus aja sih. Dari situ tas keril gue bongkar karena logistik ada di tas gue. Udah gue bongkar, kita bikin kopi. Bikin 2 kopi karena Feli nggak ngopi. Gitu. Itu sekitar jam berapa ya? 5:30 kalau nggak salah deh. Sekitar 5:30 udah bikin kopi. Tiba-tiba Felisa bilang gini sama Mas Eko, Mas, di sini ada pemukiman warga ya? Kok gue denger banyak banget suara orang? Dia bilang gitu kan. Terus dijawab sama Mas Eko, nggak ada Fel, di sini tuh udah hutan pinus semua. Terus gue bilang, Felisa denger apa sih? Gue dalam hati doang sih gue ngomong, Felisa lu denger apaan sih? Soalnya gini loh, gue tahu Gunung Gelis itu bulan sebelumnya, bulan Juni, gue pernah kesana. Dan emang gue tahu di Bukit Jarian itu pos 1 udah nggak ada pemukiman warga sama sekali. Itu udah pure hutan pinus. Yaudah, nggak gue permasalahin apa yang didengar Feli. Udah yuk cabut lagi. Takut nanti kemalaman lah kasarannya, soalnya udah 5:30 kan. Udah tuh kita packing. Udah bawa tas nih semua, udah bertiga bawa tas. Mau jalan, kedengeran suara azan maghrib. Yaudah akhirnya, Mas, break dulu aja deh sambil nunggu azan maghrib selesai baru kita cabut. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sekitar 10-15 menit lah, nggak terlalu lama. Azan udah selesai, pikir udah aman, yuk cabut lagi. Terus Mas Eko bilang, Om, senter keluarin, takutnya nanti kita di jalur batu kita ketemu gelap. Yaudah akhirnya senter pegang satu-satu, kita berangkat nih, kita mulai trek. Leader gue tengah Felisa, terus Mas Eko paling belakang kan sweeper. Yaudah kita masuk ke hutan duri. Jadi ini loh,
dari pos 1 Bukit Jarian itu sampai ke hutan duri itu cuman palingan nggak jauh lah, 5 meter sampai 10 meter, nggak nyampe 10 meter, 5 meteran lah. Pas masuk hutan duri itu aneh, yang tadinya terang mendadak jadi gelap. Gelap semua. Kalau gue jabarin kayak lampu nih, tiba-tiba mati lampu. Tep. Yes, I know. Kalau senja kan enak ya, maksudnya kelihatan redupnya dulu, bertahan. Terus tahan lah baru gelap. Ini tau-tau langsung gelap. Kita bertiga berhenti. Gue paling depan udah kaget banget, ya Allah, kok gelap, ya kan? Udah, kita udah main center nih. Tapi nggak ada yang ngomong, bertiga-tigaan tuh nggak ada yang ngomong. Tau-tau pokoknya kayak gitu aja deh pokoknya. Yaudah, akhirnya lanjutin lah kita perjalanan, masih lewat hutan duri. Gue teriak sama Mas Eko, Mas, golok keluarin. Soalnya jalur yang gue lihat ini ketutup, rimbun banget. Padahal bulan kemarin yang gue datang itu masih kelihatan lah jalurnya. Terus Mas Eko jawab, aduh Mas, goloknya ketinggalan. Aduh yaudahlah kalau kayak gitu, udah lanjut aja jalan. Lanjut jalan. Sampai di hutan pinus besar, jalan bercabang nih. Nggak tahu lah ada berapa cabang, pokoknya gue liat cabang banyak. Mas kok cabangnya jalannya bercabang banyak banget ya? Ini kita lewat jalur mana ya, gue bilang gitu. Gue agak lupa deh. Akhirnya Mas Eko nunjuk di sebelah kanan. Nih Om, ada pohon tumbang. Jadi emang pohon tumbang itu buat kita kode buat menuju ke jalur batu kan. Udah. Akhirnya gue baru mau turun ke pohon tumbang, gue di sebelah kiri gue lihat ada cahaya-cahaya senter. Pikir gue kan pendaki, cuman gue nggak tahu ini pendaki ini ngambil jalur dari mana gitu kan. Cuman senter-senternya aja kelihatan. Ya udah, terus ikutin jalan, tetap posisi masih gue leader, Feli tengah, sweeper Mas Eko. Jalan terus, kita agak belok ke kanan. Dari situ gue nemuin sebuah plang, bacaannya kayak dilarang menanam dari perhutani setempat lah, kayak gitu. Terus gue bilang sama Mas Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Soalnya seingat gue pertama waktu itu ke situ nggak ada, gue nggak nemuin plang sama sekali. Bener kok Om, ini jalurnya, lanjut aja jalan. Yaudah, lanjut kita jalan. Lanjut jalan kayak gitu, terus Eko ngomong sama gue, Om, kayaknya pendaki yang tadi kita lihat ngikutin kita di belakang. Nah, kalau kata Eko, kan posisi dia di belakang pasti kedengeran banget ya. Gue penasaran, gue tengok. Nggak ada sama siapa. Nggak ada jejak yang gue denger, nggak ada rumput yang goyang pun nggak ada. Center, yang jelas center, pokoknya center pun nggak ada. Gue cuman dengar orang teriak, "Woi!" sekali. Dari situ gue ngambil pusing, gue jalan lagi terabas. Udah tuh. Seingat gue, kalau sudah sampai di pohon tumbang itu, trek kita tuh udah anjak. Soalnya ketemu jalur batu. Tapi ini jalannya nggak nanjak, turun. Gue tanya sama Mas Eko, Mas, ini jalurnya bener gak sih? Soalnya kan dia orang situ ya. Iya. Dia bilang, bener Om, ini jalurnya. Lanjut jalan aja. Yaudah, nggak lama dari situ, gue nemuin jalur batu. Wah, gue seneng banget. Wah, bener nih jalurnya. Ayo semangat. Udah jalan, tak. Nggak sampai 5 menit jalurnya turun bawah. Wow. Aduh, kok makin turun dalam hati gue. Gue tanya sekali lagi sama Eko, Mas, ini jalurnya bener apa kagak sih? Soalnya gue seinget gue jalannya nanjak, nggak turun kayak gini. Lagi-lagi Eko bilang, bener Om, jalurnya ini. Dari situ gue udah mikir gini loh, gue dipaksa harus nurutin apa kata Mas Eko, dan Eko mastiin kalau itu bener-bener jalur yang bener. Udah, otak dipermainkan saat itu. Udah, dari situ gue lanjut jalan lagi. Gue lihat gini. Di sebelah kiri gue kan pepohonan ya. Pepohonan, di sebelah kanan jurang. Persis di sebelah kanan gue jurang. Sepanjang jalur yang gue lewatin itu jurang sebelah kanan gue. Di sebelah kiri gue ngeliat ada kayak bayangan. Hilang
di balik pohonan. Gue apaan tuh? Gue main center udah ngaco nih. Sampai diterakin sama Value. Lu kalau main center yang bener. Gue bingung nih kata dia gitu. Sorry. Jalan lagi. Jalan beberapa meter ke depan, bayangan itu lagi ada di sebelah kiri gue. Tapi makin ngedeket. Itu gue jantung udah dek. Ya Allah, ini apaan? Deket banget jaraknya ke gue. Udah kayak mau nabrak, cuman tau hilang gitu aja, tetep hilang. Kalau disuruh ngejabarin, gue nggak usah ngejabarin, nggak gue ambil pusing, gue nggak cerita juga. Gue lanjutin jalan lagi. Ganti nih, tadi di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan. Cuman sosok yang paling gue takut sampai saat ini. Gue kalau inget itu agak-agak gimana ya, agak-agak pusing kalau inget itu. Kenapa tuh bang? Nggak tahu lah berapa jarak meter pandangan gue sama si makhluk ini. Dari situ gue lihat kayak jubah juntai warna putih. Makin lama makin gue deketin, ini makhluk nggak hilang, di situ aja diem di situ. Makin gue deketin lagi, baru kelihatan rambutnya berantakan ya, ke depan, ke belakang, jadi kayak tembus gitu loh, kayak tembus jadi rambutnya kelihatan ke bawah gitu kan. Dalam hati gue, ya Allah, ini kode nggak hilang. Wah, asli gue udah dengkul gue udah gemeteran, tapi gue tetap jalan. Makin deket sama ini makhluk, gue makin ngeliat itu wujudnya. Mukanya putih, berantakan. Rambut tuh acak-acakan, muka putih berantakan gitu. Yang gue tangkap sama ini makhluk sih, dia kayak marah sama gue. Gue nggak tahu marah sama gue atau sama ketiga orang gue, Felisa sama Mas Eko ini. Dan gue juga nggak tahu yang ngelihat ini gue doang atau dua teman gue lagi ngelihat. Gue nggak tahu. Nah dari situ udah tuh gue ngelewatin ini. Gue takut tapi gue penasaran. Sebelah kanan gue kan jurang. Gue mau tahu nih kakinya ada di mana gitu. Apa dia terbang, ngambang, apa gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya gue center, gue bawa ke sebelah kanan. Jubahnya yang gue juntai, gue center sampai gelap dan udah nggak kelihatan kaki sama sekali. Jadi kalau gue jabarin sama lo, bisa lo bayangin setinggi apa itu makhluk. Iya. Tinggi banget. Gue nggak bisa ngeliat kakinya, gue nggak bisa ngeliat tuh jubah ada mentok di mana, gue nggak tahu. Soalnya jurangnya dalam banget. Dari situ gue nggak cerita, gue tetap lanjutin jalan. Nggak tahu berapa meter ke depan, lama lah. Tiba-tiba jalur gue keputus. Jadi ada dari sebelah kanan tuh kayak aliran air yang memotong jalur perjalanan gue bertiga. Yaudah gue bilang, gue angkat tangan, stop. Jalur kita keputus nih. Gue runding sama Mas Eko. Mas gimana jalur keputus nih? Emang di dalam nggak ada, di depan nggak ada jalur lagi om? Nggak tahu deh, belum gue cek. Gini aja deh, lo berdua tunggu sini. Gue coba cek ke depan. Yaudah, gue lewatin jalur yang keputus itu sekitaran 2-2,5 meter. Gue lompatin, gue susurin tuh jalan ke depan. Tas keril tetap gue bawa. Terus jalan, nyampe ke depan, gue lihat jalurnya makin sempit, jurangnya makin kelihatan, rimbunnya makin rimbun. Akhirnya gue putusin buat balik lagi ke mereka. Sampai di tempat titik yang Mas Eko sama Felisa nunggu, gue bilang sama Mas Eko, Mas di depan jalurnya parah deh, kayaknya nggak bisa kita laluin. Terus gue tanya, estimasi dari pohon tumbang sampai ke titik ini kira-kira berapa lama, gue bilang gitu. Mas Eko bilang adalah sekitar 1 jam om, dia bilang gitu, 1 jam. Terus gue bilang gini, 1 jam, yaudah gimana kalau kita balik lagi aja ke pohon tumbang itu. Karena gue pikirnya gini, ini kita udah masuk ke bukan jalur yang sebenarnya nih.
Dan buat pelajaran juga buat buat gue pribadi sama buat pendaki-pendaki yang lain, kalau lo udah masuk ke posisi kayak begini, jangan maksain buat nerusin jalan, apalagi ngebelah jalur gitu. Udah akhirnya nggak banyak perdebatan, cabutlah kita ke arah pohon tumbang itu. Gue tetap leader, gue tetap paling depan, Valisa tengah, Mas Eko tetap sweeper. Jalan lagi ke depan. Penampakan yang tadi gue lihat itu udah nggak ada, udah nggak ada. Tapi yang anehnya sepanjang trek balik itu gue nabrak sarang laba-laba. Logika gak tuh? Lo barusan lewat situ, lo nggak nabrak apapun, tapi lo balik lo nabrak. Lo tadi lewat mana? Gue tanya sama lo. Gue bilang, nih, gue tadi lewat mana? Logika gini deh, secepat apa laba-laba itu membuat sarang. Betul. Padahal gue baru ketemu jalur putus terus gue balik gitu. Ini anehnya sepanjang trek itu gue nabrak sarang laba-laba, tapi gue nggak tahu nih di belakang gue kerasa nabrak juga atau enggak, gue nggak tahu. Yaudah akhirnya gue jalan kaget lagi Mas Eko teriak, "Om, pohon tumbang sebelah kiri." Nggak ada setengah jam gue nyampe di pohon tumbang. Ini apaan sih pikir gue, dimainin kayak gini pikir gue udah nggak bener nih. Stop dulu, break, gue bilang gitu. Ada patokan pohon di sebelah kanan gue. Gue coba ngambil jalur ke kanan. Mas, Vel, lo tunggu sini, gue ngecek ke atas. Gue ikutin jalur itu, ikutin jalur. Di atas gue ketemu jalur batu. Gue bilang, gue senter ke atas. Wah, ini bener jalurnya. Gue teriak dari atas. Vel, Mas, naik. Jalurnya ketemu nih, gue bilang gitu kan. Yaudah tuh, mereka naik tuh, naik ke atas. Gue dalam hati bilang, ini jalur tadi kemana? Tadi padahal gue lewat sini, tapi gue nggak ngelihat sama sekali jalur itu. Jadi tuh nggak gue ambil pusing, gue lanjut lagi jalan. Ya benar, treknya udah kacau. Sekitaran adalah 65 derajat udah begini. Jalannya tak. Tapi semangat. Udah maksudnya gue udah nemuin jalur yang benernya gitu ya kan. Jalan lagi. Terus lagi-lagi Valisa ngomong, kayak banyak banget suara orang ya. Ini apa? Kawan gue cewek ini gue nggak tahu deh, kupingnya sensitif banget. Cuman gue sama sekali nggak denger apa-apa. Suara orang nggak denger. Terus Veli gue bilang, gue bohongin sih. Iya, bentar lagi puncak. Makanya lo denger suara orang, gue bilang gitu. Betul. Padahal masih ada 1,5 jam lagi perjalanan gitu sampai puncak. Udah tuh, jalan lagi cabut. Dari situ, pertengahan jalan udah masuk berubah menjadi jalur akar. Dan tadi batu sekarang berubah jadi jalur akar. Mas Eko minta break. Om, break dulu, gue capek. Ya udah kita break. Valisa iniin gue, kayak pokoknya ntar gue mau nampol lo ya di atas. Duh, salah gue apa, Vel? Gue bilangin salah gue apa? Sebelum itu di hutan pinus tuh Valisa sempat ngomong, kayak lo jangan sampai bawa gue nyasar ya. Kalau sampai bawa gue nyasar, gue tampol lo. Oke. Ya udah, akhirnya gue bahas di situ, gue bilang, ya tapi kan gue tanggung jawab, Vel, gue udah bawa jalur lagi nih, gue bilang gitu. Ini jalur udah bener, gue bilang gitu. Bodoh, pokoknya ntar gue mau nampol lo di atas. Digedor dada gue, dek minggir lo, gue jalan depanan. Ini udah bener jalurnya kan, udah bener, lo jalan aja deh. Yaudah. Nggak lama Mas Eko bilang, yuk jalan lagi, cabut. Yaudah. Sekarang berubah posisinya, Valisa depan, gue tengah, Mas Eko tetap di belakang. Jalan nih. Gue sama Mas Eko nempel terus nih, soalnya kan emang nggak tahu lah Mas Eko kondisinya lagi nggak fit kayaknya. Lagi nggak fit. Valisa agak berjarak nih sama gue jaraknya. Jalan terus nanjak, tapi masih kelihatan. Tiba-tiba di atas Valisa mematuk. Gue sambil jalan ngetrek, nih orang kenapa kok diem? Tiba-tiba teriak, "Kakek!" Dia bilang gitu. Ya kakek ini nama gue di tongkrongan. Panggilannya kakek ya. Dia manggil gue gitu. Yaudah, gue nggak pikir lagi, gue langsung lari. Gue panjat itu, nyampe. Terus gue tangkap tangannya. Lu lihat apa? Gue bilang, lu kenapa? Gue bilang gitu. Dia nunjuk.
itu apaan?